Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan sekarang ini udah hampir mau berakhir. Sekarang sudah berada di penghujung akhir Ramadan, yakni tanggal 25. Ya, bagi yang saumnya pada hari Selasa. Yang saumnya mulai dari hari Senin, berarti sekarang hari ke-26. Nah, sekarang tanggal 25, tinggal beberapa hari lagi saum akan berakhir. Nah, ini masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa meraih apa yang dijanjikan Allah melalui Rasul-Nya. Sebab alangkah ruginya kalau kita sudah melaksanakan ibadah saum tapi ternyata tidak memperoleh hasil. Sama saja dengan orang yang berusaha untuk mencari rezeki, ya, sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengeluarkan pikiran, sudah mengeluarkan modal harta, tapi ternyata tidak mendapatkan untung. Masih untung kalau hanya tidak mendapatkan untung, tapi akan rugi kalau habis bersama dengan modalnya. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam suatu riwayat yang diterima dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sabda Rasul, rogima anpu rojulin, alangkah rugi dan celakanya seseorang. Ya Allah, kata Rasul, dipandang rugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadana, datang bulan Ramadan kepada kita, summan salaha, kemudian Ramadan udah lewat, tapi ternyata sabda Rasul, ya, qabla ayyag pirolahu, Ramadan lewat tapi Allah tidak memberikan ampunan. Itu sangat rugi. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kita masih punya kesempatan untuk meraih maghfirah itu. Karena yang dijanjikan Allah lewat Rasulnya itu bagi orang yang ibadah saum, bagi orang yang melaksanakan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan ini, Allah janjikan akan diampuni dari segala dosanya. Yang pertama ada hadis, man soma Ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan punya harapan untuk diberi pahala oleh Allah, ya, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan dilandasi iman, yang pokok nih, landasi iman, bukan landasi apa-apa, dilandasi iman, dan punya harapan untuk diberi pahala oleh Allah, ya, maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Yang lalunya itu dari mana? Yang lalu itu adalah dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang sekarang. Sabda Rasul yang lain kan, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari umroh ke umroh, dari saum Ramadan ke saum Ramadan, ada di antara itu menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ditambah lagi, bukan hanya saum. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih, dengan dilandasi iman dan berharap untuk mendapatkan ridho Allah, maka akan diampuni dari dosanya yang ke belakang. Dari mana? Dari sholat tarawih yang lalu sampai tarawih yang sekarang. Diperkuat lagi dengan hadis yang lain. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama din dzanbih. Barang siapa yang ketika melaksanakan ibadah saum di suatu malam mendapati Lailatul Qadar, dan malam itu kita isi dengan amalan-amalan kebaikan, maka akan diampuni juga dosanya yang ke belakang. Nah, apakah terjamin semua orang yang saum, semua orang yang melaksanakan sholat tarawih akan mendapatkan magfirah dari Allah? Kalau pertanyaannya apakah pasti? Ya, pasti akan dapat kalau ternyata melaksanakannya sesuai dengan ketentuannya. Kalau sekarang sesuai dengan SOP-nya. Ada SOP ibadah. Nah, bagaimana SOP-nya itu? Tentunya ya dalam pelaksanaannya itu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya dapat kalau memang kita melaksanakannya itu sesuai dengan tuntunan. Yang pertama itu adalah dilandasi dengan keimanan, ya, dilandasi keimanan. Jadi kita melaksanakan saum atas dasar iman, kita melaksanakan tarawih atas dasar iman, kita menjemput Lailatul Qadar pun atas dasar iman. Itu yang pertama. Yang kedua, berikhtisab, mengharapkan ridho Allah, tentunya dalam pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Allah. Makanya sedikit saja ketika kita melaksanakan saum, ya, karena ingin mendapatkan penilaian orang, maka gugur dapat magfirahnya itu. Sedikit saja, gak usah banyak-banyak lah, gitu ya. Itu berkenaan dengan saum ini. Dalam hati terbersit kita ingin diketahui orang
bahwa kita sebagai orang yang melaksanakan saum, bahwa kita sebagai orang yang soleh, maka dengan cara seperti itu magfirah dari Allah itu hilang seketika. Makanya dalam hal ini tetap dalam segala urusan amalan ibadah itu jangan sampai landasan iman itu hilang dari hati kita. Ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang sangat penting bagi kita. Kalau toh kita berhasil meraih magfirah Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita tetap jaga pelihara. Apa yang perlu kita jaga dan pelihara itu? Makna dari ibadah saum itu. Ya, hampir semua ibadah kepada Allah secara langsung semuanya punya efek. Ya. Semuanya punya pengaruh. Ibadah haji, sabda Rasul, ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Nah, disebut mabrur itu artinya dipandang baik. Ciri baiknya itu sabda Rasul husnul khuluq. Akhlaknya yang baik. Makanya orang yang ibadah haji bukan dinilai mabrurnya itu ketika selesai ibadah hajinya. Tapi dinilai mabrurnya itu nanti setelah ibadah haji bagaimana akhlaknya itu. Apakah lebih baik atau tidak. Sholat juga sama. Yang diharapkan sholat itu oleh Allah apa? Punya kepribadian yang senantiasa mewujudkan ya tugas dari Allah amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang sholat tidak mau mencegah, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, bahkan dirinya sendiri juga selalu melaksanakan kemunkaran, maka ciri sholatnya itu tidak punya nilai apa-apa. Sabda Rasul itu kan wailul lil musallin. Ada orang yang sholatnya itu tapi ternyata celaka. Tidak punya nilai. Kenapa tidak punya nilai? Bukan hanya sekedar memperhatikan bagaimana niat ikhlasnya sholat, bagaimana pelaksanaannya sholat, tapi harus dapat memelihara pengaruh dari pelaksanaan sholat itu. Yang dalam surah Al-Ma'un diungkapkan di samping orang yang sholat harus bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang sholat harus memiliki kepribadian yang senantiasa senang memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan. Nah, kalau orang yang sholat tapi tidak ada orang yang minta bantuan kepada kita, diam-diam saja, itu menggambarkan sholatnya tidak punya nilai. Dan bisa dikatakan fawailul lil musallin. Itu dalam semua ibadah. Ya, termasuk dalam ibadah saum juga itu harus punya pengaruhnya. Mudah-mudahan kita memiliki pengaruh yang baik dari pelaksanaan ibadah saum ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saum kita dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dengan tetap
punya landasan keimanan, itu pasti kita memperoleh magfirah dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ada banyak keuntungan dapat magfirah itu. Ya, di antaranya orang yang dapat magfirah Allah, kalau kita berdoa pasti akan diijabah. Dalam surat Nuh, orang yang dapat magfirah dari Allah, maka Allah bisa mencurahkan nikmatnya. Ya, akan mencurahkan nikmatnya apa yang kita butuhkan. Itu untung dapat magfirah itu. Nah, tentunya tadi saya sampaikan, ya, bukan sekedar kita mengejar target magfirah itu. Ciri orang yang dapat magfirah saumnya itu bukan begitu selesai ibadah saumnya itu. Tapi lihat, setelah melaksanakan ibadah saumnya itu mestinya bagaimana? Di ujung ayat surat Al-Baqarah 83, orang yang saum itu ujungnya la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana untuk mewujudkan pribadi yang takwa itu? Untuk mewujudkan pribadi yang takwa itu, yang pertama harus dapat mengendalikan hawa nafsu. Itu yang paling pertama. Dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, makanya kalau orang yang ibadah saum tapi ternyata mudah sekali emosional, mudah sekali marah, tidak menjadi orang yang pemaaf. Ada kesalahan orang lain itu minta maaf kepada kita, enggak kita maafkan. Berarti orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab di surat Ali Imran diungkapkan, di antara orang yang bertakwa itu, di antaranya di samping yungfikuna fisarra'i wad-dharra, biasa melaksanakan infak dikala mendapatkan kesenangan dan kesusahan. Nah, yang keduanya ada kadiminal ghaido, menahan marah. Tidak mudah marah, tidak mudah emosional. Walaupun dalam suasana, di situasi mudah marah. Ketika menjadi pengendara kendaraan, supir mobil, ya, ini tergesek sedikit oleh orang lain, marah, ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol itu. Nah, itu berarti tidak bisa menahan amarah. Kalau tidak bisa menahan amarah seperti itu, ya, tidak sampai untuk mendapatkan target takwa itu. Berikutnya, di samping kadiminal ghaido, afina aninnas, memaafkan kesalahan orang. Ya, memaafkan kesalahan orang. Makanya kalau orang, ya, manusia mukmin, ya, dapat memelihara yang dua saja ini, insya Allah hidup di dunia secara manusiawi aman. Dan ya tidak mudah bertengkar, ya, tidak mudah emosional gitu. Nah, orang yang bertakwa, kalau saum targetnya takwa itu, maka yang pertama adalah harus dapat mengendalikan hawa nafsu. Sebab dengan dapatnya mengendalikan hawa nafsu, maka pasti orang itu akan menghindari perbuatan maksiat. Sebab awal dari perbuatan maksiat itu karena tanpa bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang mencuri karena enggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang membunuh karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.
Orang korupsi karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang berzina karena tidak mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau orang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, semua bentuk kemaksiatan itu dapat terhindari. Ada salah seorang sahabat yang datang menjumpai Rasul. Sahabat itu nyampaikan sama Rasul, ya kata sahabat, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak mau segala dilarang. Ya, mencuri enggak saya terbiasa, berzina saya biasa, membunuh saya biasa. Kebiasaan saya itu enggak mau ditinggalkan. Kata Rasulullah, boleh kamu masuk Islam dalam keadaan seperti itu, tapi siap enggak janji dengan saya, kata Rasul. Apa janjinya ya Rasul? Janjinya sanggup enggak kamu tidak bohong? Sanggup kamu tidak bohong? Rasul, cuma satu tidak bohong saja? Iya, cuma tidak bohong aja lah. Dia merasa senang, merasa bangga. Nyampaikan sama orang lain, saya mah masuk Islam itu dapat dispensasi. Cuma tidak boleh bohong. Tapi di perjalanan dia mikir-mikir. Kalau saya mencuri ada orang nanya, barang punya siapa itu? Saya jujur pasti akan ditangkap. Kalau enggak jujur berarti bohong. Pas kalau saya bawa perempuan, ada yang nanya, itu istri siapa? Kalau saya jawab istri saya, itu bohong. Kalau jawab bukan istri saya, ya pasti orang akan nangkap. Nah, akhirnya dia karena memang udah janji dengan Rasul, bisa menahan hawa nafsu untuk tidak berbohong. Arti akhirnya dia menjadi seorang muslim yang kafah. Nah, itu hawa nafsu itu. Makanya berbohong itu, orang berbohong kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang bisa meninggalkan semua bentuk maksiat namanya orang yang bertakwa itu. Nah, makanya yang harus kita jaga ini adalah efek dari saum itu. Apa efeknya itu? Bisakah kita mengendalikan hawa nafsu? Kalau ternyata kita sudah selesai ibadah saum, mungkin meraih magfirah, tapi ternyata hawa nafsu kita tidak terkendali, tidak menjadi seorang pemaaf, tidak bisa menahan marah, maka saumnya itu tidak punya nilai apa-apa. Maka bisa dikatakan seperti sabda Rasul yang tadi, rogima anfu rajulin. Sungguh sangat rugi orang itu. Makanya capek-capek saum Ramadan tapi ternyata hasilnya nggak ada, rugi. Hari Jumat mulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala yang khotib sampaikan ya dapat menjadi ingatan kita, dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari efek ibadah saum kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.